Bapak Ustadz kita waktu sudah tepat silakan. Ayo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bergabung di kelurahan Pak Lurah kayak pentas perasaan nampak segala biasanya di bawah. Jadi semenjak bikin drama baik-baik kota Benteng Bengkulu Utara mantap asalnya semangat. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irqaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وقال تعالى في آيات أخرى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Lurah Kelurahan Pagar Dewa dan yang terhormat RT setempat RT 17 dan RT sekitarnya, dan yang terhormat RW setempat dan yang terhormat pengurus masjid setempat Imam Khatib Biladang Gori, dan yang terhormat tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemudi, dan yang tak punya tokoh sama-sama kita hormati. Karena banyak yang berwarung, banyak yang bercontoh. Sering itu kejadian, Pak. Kenapa selalu yang punya toko dihormati? Kami yang berwarung bagaimana? Jadi yang toko yang berwarung semua sama-sama dihormati. Terkhusus untuk keluarga almarhum. Mudah-mudahan anak-anak beliau, istri beliau, cucu, cici kalau sudah ada, mudah-mudahan mereka mendapat kesabaran, keikhlasan sehingga almarhum lapang di dalam kuburnya. Tapi dengan cerita tadi, Pak, meninggalnya di kota suci Madinah. Kalau menurut hadis pas kecepak Lurah tadi betul. Tapi sebelum disampaikan, kita pada saat hari ini jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rezeki diberikan yang tak bisa kita hitung satu persatu, hanya kita dapat dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya manusia yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jadi kita tengok bapak-bapak tidak lama kita tengok jam today, jam sini jam 9 lewat 5 karena sebelah kiri ada kilau kita makan. Jadi kita paling lama 35 menit paling lama. Jadi bagian bapak-bapak pelikan mato. Kalau sudah 30 menit pelikan mato, yang bapak-bapak tapi yang ibu-ibu jangan. Apalagi ibunya udah takut aku salah paham. Ada kejadian waktu ngisi SMA Negeri 1 Pak Lurah Jumat kemarin, lupa ngeceknya yang laki-laki begini, yang katanya Tino yang begini. Bukan badan bergetar, tapi hati yang bergetar. Jadi paksa diingatkan. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar kisah cerita kematian almarhum sangat bagus. Al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Laisa lahu jazaa, tidak ada yang pantas balasan bagi orang yang haji mabrur illal jannah, kecuali surga. Apalagi kita manusia ini mengharapkan surga. Walaupun ada hadis tidak akan masuk surga kalian karena amal-amalmu, tapi kalau tidak ada amal bagaimana dapat ridho? Kan ada hadis
Kita masuk surga karena ridho Allah. Dengan cara apa dapat ridho? Tentu dengan amal-amal kebaikan. Kalau amal buruk bukan ridho dapat, laknatullah. Jadi alhamdulillah almarhum meninggal di kota Madinah. Kalau tidak salah kuburannya itu di Makkah. Kalau di Mekah kuburannya di Soraya. Kalau Makkah lain khusus keturunan Bani Hashim. Kalau orang yang meninggal di kota Makkah itu kuburannya itu pemakaman umum istilah kita di Soraya. Kurang lebih 14 km dari Masjidil Haram. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita pahami untuk keluarga yang meninggal jangan lupa berdoa. Walaupun ayah kita meninggal di tempat yang suci, kota Madinah, kota yang diagungkan oleh Allah, karena ada satu manusia di dalam itu. Karena itulah Madinah itu diagungkan Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada Nabi Muhammad tidak bisa ada. Cuma karena ada Nabi Muhammad, maka jangan lupa bersalawat. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah tentang kematian, kenapa bisa almarhum mati di kota Madinah? Memang itulah takdir atau qadar. Idza aradallahu qabada abadan bi ardin ja'alu haja. Apabila Allah ingin mencabut nyawa seseorang di suatu tempat, maka orang ini dibuat Allah ada kehendaknya hajatnya di tempat itu. Makanya almarhum berangkat haji di tempat jadwalnya. Betul jadwal. Kalau memang dia tidak ditakdirkan mati di Madinah, pasti sampai ke sini belum sampai berangkat sudah meninggal. Itulah qadar, ketetapan takdir. Itulah bukti dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mempercayai rukun yang keenam, qadar dan qadar. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu sampaikan karena ini mungkin serius tentang kebahagiaan orang. Apa yang harus dilakukan oleh keluarga termasuk anak-anak semua? Apa kata ada seorang sahabat dari Bani Salamah, ya Rasulullah, adakah cara berbuat bakti kepada kedua orang kami yang sudah telah tiada? Kata Rasulullah, na'am, ada. Yang pertama as-salatu alaiha, menyolatkan keduanya. Karena almarhum itu bisa juga sholat di sini. Yang kedua, wal istighfar, minta ampun doakan. Sekali istighfar anak yang ditinggalkan, maka satu derajat akan naik derajat almarhum di kubur. Karena doa anak itulah yang perlu diutamakan oleh almarhum. Idza mata banu adam in qata'a amalu illa salas. Apabila mati anak Adam, terputus seluruh amal ibadah kecuali yang tiga perkara. Yang pertama, shadaqatul jariyah, sedekah yang mengalir wakaf. Alhamdulillah, maaf sebelumnya almarhum mungkin sudah banyak wakaf. Kalau memang lupa, tolong anak-anak, istri, cucu, berikanlah yang terbaik kepada orang tua kita. Kalau kamu tidak bisa menggantikan harta, bahagialah dia dengan doa. Tapi kalau bisa dua-duanya, lagi dunia bisa dengan harta, kasih kesenangan. Kalau dia sudah meninggal tidak bisa lagi, hanyalah doa yang diharapkan orang tua kita. Birru abakum, kata Rasulullah, berbuat baiklah kamu kepada ibu bapak, tabirrukum abanakum, nanti anakmu sendiri akan berbuat baik kepada anak. Sering kau doakan mulai sekarang orang tuamu, nanti anak-anakmu akan digerakkan oleh Allah mendoakan kita kalau kita sudah jaga Abdul masih hidup. Jadi dari kita dulu baru orang lain. Tapi kalau mendoakan orang tua tidak pernah, insya Allah anak pun lupa mendoakan kita. Memang hidup di atas dunia banyak cara orang mencari nafkah. Yang utamanya dagang, itulah tanpa usaha bisnis. Ada yang jual kentang, ada pula yang jual keranjang, ada pula yang jual selendang. Walaupun hidupmu merasa kurang, tapi janganlah kamu main curang. Sekiranya kau dapat uang, lalu bisa kau beli kapal terbang. Nanti kalau sudah nyawa melayang, kamu nanti tak bisa lagi menentang. Jadi mati. Maka hidup ini hanyalah sementara. Boleh kau cari harta dunia banyak setumpunya, tapi ingat cari akhiratmu, karena seolah kamu akan mati besok. Maka Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang
lalai karena anak-anak atau karena harta, anzikirlah untuk mengingat Allah. Boleh kau sekolahkan tinggi anakmu, tapi jangan lupa untuk diri kita bekal. Karena dunia dengan alam barzah, alam kubur beda sifatnya, beda pula alamnya, maka bekalnya pun beda. Kalau kita berangkat kemana, bekal tanci cukup. Tapi kalau kita menuju alam kubur, tanci tidak berguna kalau tidak disedekahkan atau dipakai. Hadirin juga Allah Subhanahu wa taala. Sesudah istighfar apa lagi? Kata Rasulullah, kalau ada wasiat almarhum yang tidak memberatkan, dilaksanakan. Yang keempat apa lagi? Adik beradik dari almarhum terus jalin hubungan silaturahmi. Karena kata Rasulullah, ada adik orang tua almarhum, hubungi kerabat sama dengan halnya kita berbakti kepadanya. Jangan langsung putus hubungan. Dan apalagi kata Rasulullah, kalau ada sahabat rekan-rekan bisnis orang tua kita, tetaplah kita hormati. Supaya apa? Supaya almarhum tambah tenang di alam sana. Walaupun dia meninggal di kota yang bersuci, kita harus tetap. Kenapa? Doa seorang anak kepada orang tua itu tanda bakti seorang anak. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah-mudahan almarhum ini menjadi Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Mudah-mudahan almarhum ini menjadi haji yang mabrur dan istiqamah menjadi haji yang mabrur. Karena aku tengok umur 72 tidak banyak neko-neko lagi. Makanya sebelum perangkat orang dulu pernah mengisi di Bahari wal Matus Sabar, tengok yang tua, yang banyak gaya itu gaya itu, yang masih muda, bukan berapa, betul. Allah, alhamdulillah, pas depan itu. Tapi kalau sudah tua, tidak ada pikirnya situ, tinggal beramal. Maka banyak manusia, saya itu sampai itu berapa? Yang diutamakan di kata haji itu rukunnya yang diutamakan. Rukun tidak bisa dibayar, rukun tidak bisa digantikan. Kalau yang wajib bisa. Lempar jumroh boleh, tidak bisa dam. Kalau rukun tidak bisa digantikan. Inilah kuncinya. Kalau rukunnya bagus sah, maka sahlah haji. Tapi kalau rukun batal, maka keabsahan ibadah haji umroh maka itu akan batal. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jam 9 lewat seperempat. Dan untuk anak-anak almarhum, jangan lupa kalau ada rezeki bersedekahlah terus kepada khusus nama orang tua almarhum. Ya Allah ya Tuhanku, ini rezekiku berikan ke masjid, niatku untuk orang tua. Jadi apa dapat aku Pak Ustaz? Berapa pahala infak ke masjid dibandingkan baktimu kepada orang tua? Itu bangga. Tapi banyak kadang-kadang anak sudah jaya, anak sudah kaya, anak sudah punya bakat, orang tua maaf masih miskin, lupa. Makanya kalau orang kaya, orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi budak. Itu kebanyakan. Tapi almarhum, alhamdulillah Allah berikan rezeki yang berlimpah yang berkah. Mudah-mudahan keluarga jangan lupa bersedekah, berinfak untuk almarhum. Supaya apa? Dia tenang dan anak-anak yang tinggal di Bengkulu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita ibu-ibu yang punya suami, yang punya istri, ini untuk menghibur Pak Evan. Ada suami istri begitu sayang berdua ibu. Saat itu meninggallah istrinya. Hari ini meninggal istrinya. 7 hari terus dia ziarah ke kubur. Hari ini meninggal di kubur, besok 7 hari terus ziarah. Ditanya tetangga, wan ngaku.
sayang betullah kau sama Ciki. Oh, jangan tanya kalau masalah saya, mati yang menyesatkan kami. Oh. Tapi yang perlu diperselesaikan, kata laki ini wasiat Cika. Contohnya apa wasiatnya? Apa kata istrinya waktu sebelum mati? Abang Anda, kalau aku mati duluan, jangan kamu nikah sebelum tumbuh bunga di kuburan abang. Akhirnya tiap hari disiramnya bunga itu. Tiap hari siram bunga, cepat tumbuh, cepat menikah. Jadi hati-hati ibu-ibu, payah laki-laki. Karena laki-laki ada masa iddah, kalau perempuan ada. Jadi berwasiat agak berat. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, karena almarhum tidak di sini, maka kita tidak bahas tentang pemandian, siapa yang utamakan memandikan, siapa yang utamakan memandikan, ataupun menguburkan, ataupun yang mengkapani dan mensolatkan. Karena almarhum kifayahnya semua di kota Madinah. Alhamdulillah. Banyak manusia, bahkan ada di suatu hadis orang berniat mati di kota itu. Ada orang ingin mati sih, tapi tidak mati. Ada cuma cara dengan cara mati situ dalam keadaan berhaji berumroh. Ini ada kemarin di suatu daerah Pak, dia dengan Ustaz setiap hari Jumat mati lepas puasa. Memang ada hal sebab, tapi dia salah paham. Jadi setiap hari Jumat minum tua terus. Jadi aku sendiri kawan ini, cerita kawannya bang ternyata sengaja minum tiap hari Jumat. Dia mabuk naik kendaraan kecelakaan mati. Itu bukan mati bagus, mati kolot. Itu kan salahnya, salah kaprah. Hadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kita manusia ini dengan catatan untuk anak-anak almarhum perbanyak sholat. Maaf, bukan mencekali, bukan mengapa kalau kita dulu sholat agak telat, jarang 2, 3, tambahlah supaya orang tua tenang. Nampak dia dari rumahnya memandang anaknya. Apa perbuatan anak dari masa dulu? Kadang tengah sholat senyum, tapi kalau tengah memegang bangam belak mati dulu. Sedih orang. Maka itulah istilah kuat. Kalau kamu tidak bisa membahagiakan orang tuamu dengan harta, maka bahkanlah dengan doa. Kalau tidak bisa kebaikan di dunia dengan harta, paling tidak jangan kau goreskan luka di hatinya. Sekaya apapun kamu, sebanyak apapun hartamu, kalau terluka hati orang tuamu, tidak ada ketenangan bagi orang yang baik. Nampak di mata dia tenang, hatinya menderita. Karena orang tua itu nomor 2. Wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi, jangan kau sekutukan. Langsung wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Langsung ke orang tua, bukan yang lain. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kita di sini, karena kehidupan manusia tidak ada yang sama. Ada di atas, ada di tengah, ada yang paling bawah. Ada kaya, ada yang sedang, ada yang melarang. Jadi kalau hidup kita hanya orang biasa, tentu tidak bisa dengan harta itu, jangan sampai dia. Walaupun dia hidup dengan kita orang tua, itu harus baik-baik dengan omongan yang bagus. Wa qul lahum qawlan ma'rufa, katakanlah kepada mereka bulan karimah, kata-kata yang baik. Kan ada kadang dia ikut anaknya. Ini kadang-kadang orang tua ikut anak, istri menantu, piring berbunyi terus sudah. Akhirnya apa ibu kita ayah kita? Mungkin kamu besok balik nengok sawah. Padahal tidak sawah. Itu hanyalah alasan orang-orang. Makanya orang tua kalau kaya anak tidak begitu harapkannya harta kamu, tapi yang harapkannya adalah kasih sayang kita. Makanya orang tua tidak pernah putus kasih sayang. Habis anak cucu, habis cucu cici, terus menerus. Maka betul kata orang pintar, satu ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Banyak manusia ini di dunia ini begitu pintar untuk memberikan baju yang bagus untuk tubuhnya,
belum tentu yang pintar untuk memberikan baju yang bagus untuk rohnya atau kolbunya. Banyak manusia begitu pintar memberikan makanan yang bergizi untuk tubuhnya jasmaninya, tapi belum tentu dia bisa pintar untuk memberikan makanan untuk rohnya, kolbunya. Apa kalau makanan? Kita memang disuruh oleh kesehatan makan yang sehat-sehat. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Kalau kau ingin makan sehat badan jasmani, makanlah yang baik-baik yang bervitamin. Kalau kau ingin baik-baik bagus rohani, maka ibadah kau dengan ibadah yang benar. Apa ibadah yang benar? Banyak kadang orang beribadah seperti full, tapi ibadahnya itu tidak menimbulkan rasa yang benar. Apa rasanya? Rasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak pernah mengadakan kalimat di dalam Al-Quran, ikmalis sholat, kerjakan sholat. If'al sholat, selalu aqimis sholat, dirikan sholat, tunaikan sholat, berikan sholat, bukan kerjakan sholat. Orang yang mengerjakan sholat beda jauh dari orang yang mendirikan sholat. Kita macam aku ini juga masih mengerjakan sholat. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh situ, lalu buat dosa. Lalu ngomong cara, lalu rumpi lagi apa? Berarti ibadah itu seharusnya ibadah benar bisa menimbulkan rasa yang benar, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok jemput. Sepuluh menit lagi, baru. Karena itulah manggil itu. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ambil singkat intinya berpantun tapi nasihat. Sekarang badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur, jasad badan dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur lewat. Ingatlah hidup jangan kesasar agar terhindar dari yang mungkar. Jasad badan dipangus terbakar karena tak pernah sholat asar. Zuhur asar lewat, santai aja. Hidup ini dunia kita yang kalau mati baru terasa bagaimana sakit. Di mana kawan karir jaga amanah bila dititip, jasad badan dipukul menjerit karena tak pernah sholat maghrib. Masjid setempat sudah memanggil warganya. Assalatu wassalamu alaik. Baru balik dari kebun. Balik kebun dari sawah, balik meluada supaya nyadap segala hal aktivitas dunia baru balik. Sampai di rumah, duduk di ruang tamu. Buat. Kincau santai, rokok mudut sebatang. Tidak sadar yang paling singkat itu adalah waktu. Manggil lagi masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La isya. 70 aja. La ilaha illallah. Karena sakitnya, lidahnya, capeknya mencari nafkah dunia, suami istri tidur lelap. Manggil lagi masjid setempat. As-salatu khairum minan naum. Apa jawaban saja? Datang sekali. 2 kali memanggil, 2 kali pula jawabannya. Dengkor itu. Jadi apa yang membangunkan manusia ini? Dunia. Kalau dunia cepat. Kalau dah percaya nanti faktura, Pak RT dan Pak. Kalau ada nanti tabligh musibah, ada musibah. Kita pembagian sembako. Oh, datang kali. Karena ada nampak dunia. Tapi buktinya kami dipanggil oleh wali kota tahun kemarin di Nusa datang semua imam khotib bilang tidak ada yang absen. Aku tanya weh Pak Ustaz ya datang berdakwah kenapa ya dunia akhirat dapat Pak Ustaz. Apa dunianya amplop akhiratnya sholat berjamaah. Oh iya tidak ada yang absen, tidak ada yang perwakilan. Datang lalu walaupun agak lemah laju
Coba kalau manusia lagi rimis. Kenapa? Dunia itu nampak hasilnya, akhirat tidak nampak. Tapi sesudah mati baru nampak hasil kita ini. Maka orang yang mati masih nampak dia. Oh, ini amalan. Latang orang masuk ke dalam miring ke kiri, bagaimana aku tanam. Makanya banyak wajah orang mati itu agak lain. Ada yang senyum, tengoknya surga, tengoknya neraka. Jadi wajahnya mirip neraka. Hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita berbanyak amal ibadah, tapi dengan catatan banyak manusia amalnya kepada Allah banyak, tapi gagal kesolehan dalam kesosialan. Sebanyak apapun amalmu, kalau sesama manusia kau tidak baik, sia-sia. Sholat full sunnah wajib semua dilakukan. Puasa sunnah bagus semua lakukan, tapi ibadah semua masih banyak menyakiti hati orang, banyak hati tetangga yang tersakiti mengambil hak orang lain karena mereka orang susah, orang miskin, kamu orang yang berpunya berpangkat kaya, tapi di hadapan Allah tidak mampan pengacara apapun. Kau tidak akan bisa bersekutu karena bukankah Allah itu laisa Allahu biahkamil hakimin. Wahai Allah, bukankah kamu hakim yang seadil-adil? Di dunia ini tidak ada yang adil, maka ada hukum nanti hukum Allah yang adil. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah harus seimbang hubungan kepada Allah baik, hubungan sesama manusia baik. Maka betul kata Rasulullah hadisnya, orang yang sebaik-baik manusia bukan amalnya tapi manfaatnya kepada sesama manusia. Untuk apa kau? Jika subhanallah, subhanallah, orang sakit matilah sih, orang meninggal terserahlah sih, itu tidak bagus. Maka ibadah yang benar menimbulkan rasa yang bagus dari kebaikan. Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah untuk keluarga almarhum kesabaran harus dibuat. Memang kesabaran tidak menimbulkan kemenangan, tapi kesabaran itu akan menimbulkan suatu kekuatan atas menghadapi ujian yang akan datang. Maka berguru belajarlah kepada Pani. Pani itu semakin berisi, semakin beruntung. Itulah konteks orang-orang awam. Belajarlah, bergurulah kepada air. Selalu kita butuhkan setelah kita dibuang. Itulah konteks ikhlas. Belajarlah berguru kepada guru. Apabila guru sudah terbang ke angkasa, dia tidak keluar ke daratan. Itulah konteks orang bersyukur. Bersyukur tidak cukup dengan alhamdulillah. Tidak. Harus mengeluarkan harta. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Infakkan sebagian harta yang akan berikan kepada sebelum datang kematian. Jangan kalau sudah mati baru nak bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribah. Ya Tuhanku, tolong tunda kematian aku. Nah, apa kata malaikat? Nak bersedekah. Nah, sedekah. Jadi banyak orang bangun subuh tapi tidak sholat. Waktu subuh dia maraton kesehatan. Waktu luhur sibuk menelpon bisnis. Waktu asar main badminton. Maghrib nonton sinetron. Isya kembali nongkrong. Nanti kamu mati masuk ke dalam kubur langsung di smackdown. Ada tanya-tanya lagi. Wah kata anak. Jadi intinya kita harus sholat. Karena sholat itu satu-satunya ibadah yang tidak ada perantara. Lain itu hanya turun ayat. Banyak zaman sekarang kita tidak memahami. Kalau ada anak muda bawa martir 10 orang untuk merobohkan tiang masjid, pasti kita menangkap mereka memberikan kepada yang berwajib. Tapi sekarang bukan itu yang dirobohkan orang pemuda ini. Manusia itu apa? Tiang yang agama. Banyak manusia tidak mau sholat. As-sholatu imanuddin. Sholat itu adalah tiang yang agama. Karena sesuatu yang paling pertama adalah tentang amal sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan almarhum menjadi haji
yang haji yang mabrur, haji mabrur. Kalau sudah haji mabrur, tidak